saudara semuanya. Shalom. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di aku menyembah.
punya Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. The same God. Tuhan yang selalu pegang hidup kami. Always with us, Lord. Amen. 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 Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teduhkan hatiku.
katakan perkatakan kau harapan kami. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan, kau buktikan kesetiaan-Mu, kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan, Engkaulah Immanuel. You are worthy to be praised. You're so good. God, you're so good. Amen. God, you're so good. You're so good to me. And God, you're so good. You're so good, Lord. God, you're so God, you're so good. You're so good. You're so good to me. Ya Allah, ya sangat baik, ya Boleh kita angkat tangan sama-sama. Ya, amin. Ya, amin. Selalu baik. Ya, sama-sama kita lambaikan tangan reward. Ya, selalu baik Engkau. Allah baik bagiku. Allah baik bagiku. Allah baik selamanya ada bagiku. Wherever you are, Kau selalu baik dalam hidup kami, Tuhan. Even di setiap musim, you always be there for us, Lord. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. We welcome you again and again upon this place, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hari ini kita mendapat favor daripada Tuhan. Hadir di Pastor Jeffrey Rahmat dari JBCC. Boleh kita sambut dengan tangan yang terbaik. Thank you so much.
Shalom saudara semua. Selamat siang. Apa kabar? Berikan terima kasih dong pada teman-teman yang sudah melayani kita dengan luar biasa. Thank you so much. Senang bisa ada bersama dengan saudara. Ini untuk pertama kali saya hadir di Revival Worship Church. Meskipun saya sudah kenal lama dengan Pastor David dan Jacqueline, tapi baru kali ini saya bisa hadir dan menyampaikan firman Tuhan kepada saudara semua. Buat yang belum kenal, saya Jeffrey Rahmat, seorang suami dari satu orang istri saja, punya 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. 2 anak kami yang paling besar sudah bekerja dan kami masih punya 1 anak yang menjadi tanggungan kami secara finansial. Masih sisa 1 yaitu yang paling kecil baru berumur 17 tahun. Tanggal 20 Oktober tahun 2024 kemarin saya mengambil keputusan untuk meletakkan jabatan saya sebagai gembala sidang di JPCC setelah lebih dari 25 tahun. Mendirikan jemaat tersebut dan mengembalakannya, dan saya berikan kepada associate pastor saya yaitu Pastor Yose Karo. Kalau ditanya kenapa, ya karena saya mau aja. I want to do it for all the right reason. Saya mau melakukannya untuk alasan yang baik. Ada begitu banyak orang yang melakukannya, unfortunately tidak beruntung, mereka melakukannya untuk alasan yang kurang baik. Tapi saya pikir mumpung saya punya kesempatan untuk bisa melakukannya dengan alasan yang baik, kenapa tidak? Dan jadi saya punya banyak waktu sekarang untuk melayani di tempat lain, termasuk hadir di tempat ini pada hari ini. Itu salah satu alasannya juga. Saya senang mempelajari firman Tuhan. Karena ada begitu hal yang luar biasa yang kita bisa dapati. Pada saat kita membaca firman Tuhan, kita mengenal siapa Tuhan kita. Dan pada saat yang bersamaan, kita mengenal siapa diri kita. Karena kita ini manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi keuntungannya pada saat kita belajar mengenal siapa Tuhan kita, kita lebih mengenal siapa diri kita. Dan pada saat kita mengenal diri kita, maka kita kemudian bisa mengenali orang lain dengan lebih baik. Itu sebabnya Yesus katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dia bilang gitu. Dan kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi yang terutama adalah untuk mengasihi, untuk mengenal Tuhan lebih dahulu. Mengasihi dia lebih dahulu. Kemudian akibatnya kita mengasihi atau mengenal diri kita lebih dahulu. Nah, semakin baik kita mengenal diri kita, menerima diri kita, dan semakin baik kita bisa mengasihi sesama atau mengenal sesama kita. Alkitab katakan umatku binasa karena kurang pengetahuan atau kurang pengenalan akan Allahnya. Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Katakan demikian, umatku binasa karena kurang mengenal Allahnya. Dikatakan karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Jadi bukan karena pengenalan atau knowledge gak tersedia. Knowledge is available everywhere. Sekarang ini apalagi zaman sekarang ini pengetahuan ada di mana-mana. Ya, tetapi dikatakan engkaulah yang menolak pengenalan itu. Jadi karena kita kurang mengenal siapa Tuhan kita, jadi kita ini mudah tertipu. Betul ya? Kenapa sih orang tertipu? Karena dia nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena dia kurang pengetahuan di bidang itu. Nah, kalau saudara kurang pengetahuan, maka saudara bisa menjadi target market daripada si jahat. Karena iblis itu disebut penipu. Nah, penipu itu tugasnya ngapain? Kerjaannya ngapain?
menipu. Nah yang dia tipu siapa? Target dia siapa? Orang yang kurang pengetahuannya, yang gak jelas pengetahuannya tentang sesuatu. Makanya dia mudah ditipu di situ. Ya, beberapa hari yang lalu teman saya account Instagramnya di-hijack. Tiba-tiba saya lihat dia jualan emas. Saya bilang dia ini penyanyi terkenal, seorang diva di Indonesia, sejak kapan dia jualan emas? Saya pikir ini pasti bukan dia, ini pasti karena akunnya di-hijack. Dan benar, nggak seberapa lama kemudian saya diberitahu akunnya atau akunnya di-hijack orang. Sih karena saya kenal dia udah bertahun-tahun, jadi saya tahu bahwa itu bukan sesuatu yang dia lakukan. Jadi penting untuk kita mengenal siapa Tuhan kita, sehingga kita tidak mudah untuk tertipu, sehingga iblis tidak mudah untuk menipu kehidupan kita. Nah itu sebabnya saya mau untuk sharing kepada saudara hari ini sesuatu yang menurut saya sangat penting untuk kita ketahui. Dan saya mau ini jadi at the end, pada akhir daripada sharing saya hari ini, saya mau saudara berdoa dengan cara yang benar. Ya, sudah siap? Siap enggak? Siap. Oh, diam aja. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari yang baru yang kau jadikan buat kami. Terima kasih untuk kesempatan yang kami punya untuk berkumpul bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu. Karena Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau layak untuk diagungkan. Besarlah Engkau Tuhan dan ajaib perbuatan-Mu. Hati dan pikiran kami terbuka, siap menerima kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa supaya firman Tuhan yang kami dengar bukan hanya menjadi sebuah informasi yang baik, tapi menjadi sebuah pewahyuan yang sanggup untuk mentransformasi kehidupan kami. Sehingga hidup kami ini memuliakan nama Tuhan, jadi berkat buat banyak orang dan kami hidup jauh dari kesia-siaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan semua yang percaya katakan amin. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-18. Ada firman Tuhan yang seringkali dikutip, yaitu bunyinya seperti ini. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ini Tuhan sendiri yang menyampaikan kepada bangsa Israel. Jangan ingat-ingat hal yang dahulu, jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Yang Tuhan maksud ini apa sih? Yang Tuhan maksud saudara bisa baca di ayat di atasnya. Karena ayat 16 berkata, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Jadi yang Tuhan maksud adalah sebuah peristiwa yang sangat penting buat bangsa Israel, yaitu peristiwa di mana mereka Tuhan bebaskan dari perbudakan di Mesir dan Tuhan mau bawa mereka ke tanah perjanjian. Dan dalam perjalanan mereka kemudian berhadapan dengan Laut Teberau. Sementara mereka dikejar oleh pasukan tentara Fir'aun. Dan mereka ada dalam keadaan yang sangat terjepit. Ya, mereka cornered, mereka tersudutkan. Mereka pikir, aduh habis nih kita nih saat ini sekarang. Ya, itu karena kita berhadapan dengan laut, bagaimana kita bisa menyeberang Laut Teberau ini. Sedangkan kita dikejar oleh pasukan tentara Fir'aun. Sampai kemudian Tuhan perintahkan Musa untuk pakai tongkatnya. Ya, dan Tuhan kemudian membelah Laut Teberau. Sehingga laut itu ada jalanan terbuat dataran kering yang mereka bisa lewati sampai mereka sampai ke seberang. Dan kemudian setelah mereka semua sampai ke seberang, air itu kembali lagi menyatu dan pasukan tentara Fir'aun yang mengejar mereka mati semua tenggelam. Suatu penyelamatan yang heroik, yang spektakuler, yang Tuhan kerjakan buat bangsa Israel.
Saudara bisa bayangkan, sedemikian rupa saking spektakulernya itu, sampai mereka ceritakan sama anak cucu mereka perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dan dahsyat tersebut, menyelamatkan mereka dari kejaran tentara Firaun. Mereka ceritakan turun-temurun dan mereka peringati turun-temurun. Saudara bisa bayangkan kalau saya juga ada di saat itu, saya akan takjub, betul apa tidak? Kita lagi ketakutan, kita pikir kita akan mati dikejar tentara, kita nggak bisa nyebrang, nggak punya perlawanan gitu kan ya. Dan tiba-tiba Tuhan buat mujizat yang sangat luar biasa. Tiba-tiba laut terbelah. Saudara bisa bayangkan air laut itu membentuk tembok sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, namanya air laut pasti ada banyak ikan. Saudara bisa bayangkan ikan itu nggak bisa nyebrang. Tiba-tiba kayak ada tembok gitu ya. Dan disitulah mungkin live akuarium pertama yang terjadi. Tuhan sendiri yang buat. Jadi ikan paus, ikan apapun juga mau lurus gitu tiba-tiba nggak bisa gitu ya. Belok lagi gitu, bayangin sambil lewat, sambil ketakutan, cepet tapi ngelihat laut, ngelihat akuarium itu. Waduh, saya pikir itu suatu pemandangan yang sangat menakjubkan, betul apa tidak? Ya. Jadi mereka memperingatinya terus-menerus. Nah, Yesaya pasal yang ke-43 ini terjadi 700 tahun kira-kira setelah kejadian itu. Jadi bayangin udah berapa generasi berlalu. Dan sekarang mereka ada di pembuangan di Babel. Artinya apa? Mereka sudah tidak lagi di tanah mereka. Mereka kehilangan tanah mereka. Mereka tidak mempunyai raja pada saat itu. Ya, bait Allah mereka juga dihancurkan. Dan mereka seolah-olah kehilangan identitas diri mereka. Dan dalam keadaan tertekan lagi, dalam keadaan sulit lagi, mereka tentu berharap Tuhan yang pernah diceritakan nenek moyangku dulu itu mana gitu. Katanya dia Tuhan yang selalu menolong, katanya dia Tuhan yang hebat, katanya nggak ada yang seperti dia. Kemana Tuhan itu sekarang? Kenapa kita sekarang ada dalam keadaan seperti ini lagi? Apakah Tuhan sudah lupa sama kita, sudah meninggalkan kita, sudah gak peduli sama kita lagi? Apakah Tuhan kalah canggih, kalah power dengan dewa dari Babel? Kenapa mereka berada lagi di penindasan dan lain sebagainya? Mereka berharap Tuhan menolong mereka kembali dengan cara yang ajaib. Sebab mereka tidak bisa melihat jalan keluar dengan kekuatan mereka sendiri. Nah, masalahnya bukan Tuhan gak mau menolong. Masalahnya adalah mereka, bangsa ini terlalu terlena, terlalu terpaku pada cerita kehebatan Tuhan di masa lalu. Sehingga mereka berharap Tuhan melakukan atau menolong mereka dengan cara yang sama. Seperti Tuhan membebaskan nenek moyang mereka dari perbudakan Mesir dulu. Bukan berarti mereka nggak boleh memperingati sejarah. Bukan berarti mereka nggak boleh memperingati apa yang terjadi dulu. Boleh-boleh saja. Tetapi mereka terlalu terpaku, terlena. Sehingga mereka tidak sadar bahwa Tuhan sudah menolong mereka. Tapi caranya berbeda dengan dulu. Bisa ngerti? Caranya berbeda dengan dulu. Tapi karena mereka sibuk nengok ke belakang, mereka sibuk glorify atau menyembah atau membesarkan pekerjaan tangan Tuhan di masa lalu sehingga mereka nggak tahu apa yang Tuhan sedang buat sekarang. That's the problem, itu masalahnya.
Makanya Tuhan bilang jangan ingat-ingat yang masa lalu. Kemudian ayat 18 katakan begini, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Semua orang katakan baru. 1, 2, 3. Baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Karena terlalu sibuk, terpatok, terlena pada perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dulu. Sehingga mereka gak lihat apa yang Tuhan sedang buat sekarang. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Jadi apa yang Tuhan lakukan sekarang tidak kalah hebatnya dengan yang sudah pernah dia lakukan dulu. Cuma caranya saja yang berbeda. Metodenya berbeda. Kali ini Tuhan tidak mau membelah laut seperti yang terjadi dulu. Kali ini Tuhan tidak menunjuk salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin mereka yang dulu pernah Musa. Kali ini Tuhan tidak mengirimkan tulah demi tulah. Tapi kali ini Tuhan pakai cara lain. Dia dikatakan mau buat jalan di padang gurun. Artinya pada saat sulit, pada saat kering, pada saat keadaan tidak menentu, Tuhan akan buat jalan buat mereka. Dan bukan hanya buat jalan di padang gurun, dia bilang dia mau buat apa? Rivers, sungai-sungai di padang belantara. Artinya Tuhan akan menyediakan keperluan mereka di tengah-tengah kekeringan sekalipun. Nah kalau saudara baca terus ceritanya, saya berharap saudara membacanya nanti di rumah, saudara akan ketemukan bahwa cara Tuhan menyelamatkan Israel dari pembuangan di Babel sama sekali berbeda dengan cara Tuhan menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Kali ini Tuhan tidak kirim tulah sama sekali. Tidak ada pertempuran yang terjadi. Kali ini semuanya berjalan dengan damai, bahkan mereka diizinkan pulang ke tanah mereka sendiri. Bagaimana caranya? Tuhan memakai orang bukan dari bangsa mereka, dari bangsa asing. Namanya Raja Kores dari Persia. Dialah yang Tuhan bangkitkan untuk mengadakan penyelamatan buat bangsa Israel. Kalau saudara baca nanti di ayat 13 Yesaya 45 saudara akan ketemu, enggak ada di sini dikatakan akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dikatakan. Jadi dia yang akan bantu bangun kota dan akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap kata Tuhan. Wih luar biasa banget. Jadi kamu gak usah ngapa-ngapain. Aku yang akan bikin perubahan geopolitik sehingga Raja Kores nanti orang asing yang akan bantu kamu. Tanpa kamu harus menyuap dia, tanpa kamu harus membayar dia. Dia yang akan membangunkan kotamu lagi. Dia yang nanti akan bawa kamu pulang ke sana. Dengan damai. Jadi sangat berbeda dengan penyelamatan Tuhan ketika ada di Mesir. Jadi maksud Tuhan adalah jangan ingat-ingat zaman yang dulu. Itu maksudnya jangan batasi caraku bekerja. Jangan batasi caraku bekerja. Aku bisa pakai siapa saja dan apa saja untuk menjalankan rencanaku untuk menolong kamu. Tuhan tetap sama, kuasanya tetap sama, tetapi metodenya yang berbeda. Halo? Dan apa yang terjadi di zaman dulu sering juga dilakukan oleh anak-anak Tuhan zaman sekarang. Terutama kalau mereka mendengar seseorang kesaksian, kebetulan persoalannya sama
dengan persoalan yang kita hadapi. Kemudian kita berharap kalau Tuhan bisa dengan cara seperti itu melepaskan dia. Tuhan, aku mau juga dengan cara yang sama. Tunggu sebentar. Caranya belum tentu sama. Caranya belum tentu sama. Karena Tuhan itu punya cara yang berbeda-beda. Tidak ada seorang pun di antara kita, atau saya harus ngomong gini, selama kita hidup, selama ada sejarah manusia, terjadi beberapa kali dan sampai sekarang masih terjadi, yang namanya terobosan dalam dalam teknologi. Contoh, dulu orang pindah atau transportasi itu dengan jalan darat saja. Sampai ada yang namanya the Wright Brothers. Ya, dia yang buat pertama kali pesawat. Artinya memungkinkan orang untuk travel, untuk transport, gak lagi lewat darat tapi lewat udara. Dan saya pernah datang waktu saya ada di Amerika, lihat museum penerbangan di mana ada pesawat, model pesawat yang pertama kali dibuat oleh the Wright Brothers. Tidak ada seorang pun di antara kita atau siapa saja yang datang ke museum itu yang rindu, yang kepengen Boeing, ya Airbus, ya atau IPTN bikin pesawat yang sama lagi. Gak ada seorang pun di antara kita yang kepengen, betul gak ya? Dan kalaupun dibikin gak ada yang mau naik. Betul ya? Coba Google deh. Dulu dunia entertainment itu orang bergerak dari radio ke televisi, dari pendengaran saja ke penglihatan, ke televisi. Televisi pertama yang dibuat itu, waduh gede banget saudara, bulky. Dan layarnya kecil. Dan itu pun cuma hitam putih gambarnya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang berharap Samsung atau LG atau Sony atau Panasonic atau apapun juga. Berharap televisi kayak gitu diproduksi lagi, gak ada. Kecuali untuk dimasukkan museum mungkin. Betul kan ya? Atau nggak usah jauh-jauh deh. Setiap handphone yang saudara pegang atau smartphone yang saudara pegang, apapun jenisnya. Saudara tahu bahwa perusahaan yang buat, tahun depan kalau mereka keluarkan yang baru serinya, selalu lebih canggih daripada yang sekarang saudara punya. Betul apa tidak? Yang pasti nggak lebih lemot, ya, pasti lebih canggih, lebih hebat. Nah, kenapa kita tidak ada yang berpikir bahwa produksi yang berikutnya ini akan lebih jelek daripada yang kemarin, daripada yang hari ini? Kenapa kita nggak ada yang berpikir demikian? Karena kita pikir nggak mungkin lah. Pasti yang akan muncul berikutnya pasti lebih canggih. Kenapa kita semua berpikir demikian? Karena secara nggak sadar kita ini tahu, secara nggak sadar kita ini tahu bahwa ada sifat Tuhan di dalam kita. Kita ini mewarisi sifat Allah. Imago Dei, kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kalau kita bisa begitu, itu karena Tuhan kita itu begitu, dia pencipta. Betul? Saya pun juga sering kali begitu. Saya setiap kali, kalau teman-teman dari JPCC Worship keluarkan album, begitu selesai live recording, biasanya saya diwawancara sama tim media, ditanya, bagaimana menurut
pendapat Pastor Jeffrey tentang album ini, saya selalu bilang, wah ini yang paling bagus yang mereka pernah buat. Luar biasa. Tahun depan mereka bikin live recording lagi. Setelah selesai live recording, saya diwawancara lagi sama tim media. Waktu saya ditanya, saya bilang, wah ini sih the best nih. Loh, tahun lalu bilang yang itu the best, sekarang bilang yang ini the best. Kamu gimana sih, pelin-pelan banget? Enggak, saya enggak pelin-pelan. Maksudnya kita selalu bisa keluar dengan yang lebih baik daripada sebelumnya. Sifat itu ada di dalam setiap kita. Makanya firman Tuhan katakan apa? Dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan siapa? Dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin apa? Yang semakin apa? Semakin besar. Ever increasing glory. Yang semakin canggih, yang semakin besar. Jadi kita ini berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Tapi kenapa kita berharap Tuhan mengulangi yang lama yang pernah dia buat? Kenapa kita nggak mengharapkan hal yang sama seperti kita harapkan Sony, Apple, Samsung, Huawei, BYD, apapun juga namanya. Kita nggak berharap mereka mengeluarkan produk yang lebih lemot kan? Kita berharap mereka selalu mengeluarkan produk yang lebih canggih. Tapi kenapa kita berharap Tuhan lakukan yang seperti yang dulu? Gak berharap Tuhan lakukan yang baru. Makanya Tuhan bilang jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Bukan berarti kita gak boleh memperingati. Tetapi inilah pengharapan yang saudara dan saya punya di dalam Tuhan. Bahwa saudara bisa mengharapkan Tuhan memakai cara yang baru. Yang sama sekali belum pernah ada sebelumnya. Dan kalau kita kenali Tuhan kita bisa berharap demikian. Makanya kita diubahkan menjadi semakin baru. Kita diubahkan dalam kemuliaan yang semakin besar. Sehingga kalau saya sudah menikah 28 tahun yang lalu. Dan sekarang kalau saya ngelihat pernikahan saya bilang yang sekarang saya jauh lebih nikmati daripada dulu. Kenapa? Karena saya jalan di bawah Tuhan, diubahkan dalam kemuliaan yang semakin besar. Meskipun menikah dengan orang yang sama. Orangnya gak berubah. Tetapi sifatnya, maksudnya dia jadi pribadinya, karakternya, sifatnya. Diperbaharui Tuhan, cara berpikirnya, kematangannya, diperbaharui oleh Tuhan setiap kali. Sehingga kalau saya ditanya, saya lebih menikmati sekarang. Atau saya yang sekarang, atau pernikahan kami yang sekarang jauh lebih baik daripada yang dulu. Karena kita berjalan dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah saya bingung kalau ada orang yang bilang gini, kayaknya yang dulu lebih bagus deh. Nah berarti saudara apa? Saudara decreasing, berarti saudara mundur bukannya maju. Kemuliaannya bukan bertambah tetapi memudar. Padahal yang dijanjikan Tuhan kita semakin bertambah. Bisa mengerti? Nah, sekarang mari kita lihat Yesaya 46 ayat yang ke-9. Ini Tuhan juga yang masih ngomong. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak zaman purbakala. Loh gimana sih? Ini baru 3 pasal udah pelin-pelan. Tadi di pasal 43 Tuhan bilang jangan ingat-ingat hal yang dulu. Jangan ingat-ingat hal-hal dari zaman purbakala. Ini baru loncat 3 pasal dia sekarang bilang ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak zaman purbakala. Tunggu sebentar, jangan tuduh Tuhan pelin-pelan dulu. Makanya saudara harus kenali Tuhan saudara siapa. Dikatakan ini, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku.
yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan keputusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya, aku telah merencanakannya dan aku hendak melaksanakannya. Ini bukan berarti Tuhan pelin-pelan. Ini sepertinya bertentangan tetapi konteksnya berbeda. Di ayat 43 Tuhan bilang, jangan ingat-ingat hal yang dulu, jangan ingat-ingat hal yang dari zaman purbakala. Dia sedang bicara mengenai metode. Dia bicara mengenai cara dia bekerja. Di ayat 46, dia sedang berbicara mengenai pribadinya. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang tetap sama, yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia Tuhan yang kekal. Tidak ada Tuhan yang seperti dia. Dia yang awal dan dia yang akhir. Dia Tuhan yang setia, dia Tuhan yang selalu berfirman dan menepati apa yang dia firmankan. Artinya kita bisa mengenali dan menaruh iman kita pada pribadi yang tidak berubah. Bisa tahu bedanya? Karena bangsa Israel sering lupa siapa Allah mereka. Dan mereka begitu mudah tergoda untuk menyembah pada Allah lain, pada berhala. Karena mereka tidak mempunyai jangkar iman yang kuat. Makanya Tuhan bilang, ingat siapa aku. Ingatlah siapa aku. Pribadiku tidak berubah. Aku tetap Allah yang setia. Aku tetap Allah yang baik. Aku tetap Allah yang maha kuasa. Akulah Alfa dan Omega. Aku Tuhan yang selalu menepati janjiku. Di zaman sekarang ini banyak orang katanya Kristen, orang percaya, mengharapkan pertolongan Tuhan, tapi sayang tidak mengenal pribadinya. Sehingga seringkali mereka meragukan kasih Tuhan. Mereka meragukan kesetiaan Tuhan, terutama pada saat doa mereka belum dijawab. Mereka katakan, jangan-jangan Tuhan marah sama saya. Jangan-jangan Tuhan sudah gak lagi, gak lagi ingat sama saya. Jangan-jangan Tuhan udah gak care lagi sama saya. Atau Tuhan gak dengarkan doa saya. Atau ada yang pikir gini, jangan-jangan Tuhan marah sama saya. Saudara, kita perlu kenali pribadinya. Tapi jangan batasi cara dia bekerja. Jangkarkan imanmu pada siapa Tuhan. Pada karakternya, pada pribadinya. Kenali pribadinya. Tetapi jangan batasi tangannya. Apa yang dikerjakan oleh tangannya. Yesaya 43, bangsa Israel sedang terjebak pada cara Tuhan di masa lalu. Itu sebabnya Tuhan katakan, jangan ingat-ingat. Sehingga kamu terjebak pada perkara lama yang pernah aku buat. Sedangkan di Yesaya 46, mereka sedang mengalami krisis iman. Itu sebabnya Tuhan katakan, ingat siapa aku. Ingatlah bahwa aku tetap setia. Bahwa akulah Tuhan yang tidak berubah. Dan Tuhan yang selalu menepati janji. Jangan dibalik. Di sini mereka terbalik. Mereka terus mengingat cara Tuhan yang dulu. Membatasi cara Tuhan bekerja. Ditambah lagi mereka lupa sama karakternya Tuhan. Dipikir Tuhan tidak menepati janjinya. Jadi selalu saudara harus kenali dua faktor ini. The person of God and the ways of God. Sama juga kalau saudara mau kenal Yesus, saudara harus kenali the person of Jesus and the ways of Jesus. Pribadi Yesus dan cara-cara Yesus bekerja. Makanya kalau saudara lihat, baca perjanjian baru, saudara lihat Yesus tuh gak pernah bekerja buat mujizat dengan cara yang sama. Betul? Iya. Suatu kali dia jalan di atas air. Suatu kali
Dia hardik angin yang menggoyangkan air. Beda caranya. Satu kali dia meludah ke tanah, sembuhkan orang dengan apa yang dia buat dari tanah. Satu kali dia cuman katakan, bahkan meludah ke mata orang. Dia punya cara yang berbeda-beda. Dia Tuhan, dia bisa pakai apa saja dan siapa saja. Waktu saya mulai JPCC, pas saya mau mulai nih, tinggal tunggu 1 atau 2 minggu lagi kita adakan kebaktian perdana di JPCC. Saya kok merasa roh Tuhan bilang sama saya tidak mau kamu edarin kolektor. Jadi saya selama kita ada di JPCC, kita dari zaman dulu tahun 1999 sampai hari ini setiap kebaktian gak pernah ngedarin kolektor. Bukan berarti yang ngedarin kolektor salah, bukan. Cuma Tuhan mau mengajar saya caranya dia yang lain lagi, yang baru. Saya waktu itu pikir mau belajar sama siapa, gak ada orang, gak ada gereja yang lakukan itu. Bahkan banyak orang bilang saya bodoh. Tapi waktu saya share sama teman-teman, tim inti yang bersama dengan saya, mereka semua setuju. Saya bilang ya udah kita jalankan aja. Saudara, saya juga bingung dari sejak minggu pertama sampai hari ini gak pernah sekalipun kekurangan. Bahkan berlebih. Karena apa? Karena kita gak mau membatasi cara Tuhan bekerja. Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk menolong kita. Tapi jangan pernah ragukan pribadinya. Dia tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau kita mau terjadi terobosan dalam hidup kita, maka ingat pribadinya. Jangan batasi cara dia bekerja. Halo. Nah, saya mau tutup dengan Mazmur 86 ayat 8 sampai 11. Karena menurut saya Daud on point, Daud luar biasa. Dia kenal siapa Tuhannya dan dia tidak mau batasi cara Tuhan bekerja. So tahu cerita Daud. Daud muncul pertama kali jadi seorang pahlawan yang heroik buat bangsa Israel ketika dia mengalahkan siapa? Goliat. Pada saat itu Saul bersama semua tentaranya yang notabene luar biasa, mereka jadi ketakutan bukan main karena bangsa Filistin bertempur dengan strategi yang belum pernah mereka ketemukan sebelumnya. Selama ini mereka bertempur pasukan lawan pasukan. Tapi kali ini bangsa Filistin bilang, enggak, kita ganti strategi. 1 lawan 1. 1 orang dari kami, 1 orang dari kamu, kita duel. Siapa yang kalah, bangsanya harus menjadi budak daripada bangsa kami. Saul yang notabene paling tinggi perawakannya di antara semuanya. Harusnya dia yang melawan Goliat, tapi dia gak berani. Padahal dia rajanya. Goliat 3 meter dan juara UFC pada zaman itu di Filistin. Ya, gede, gak ada yang berani karena dari tentara Israel tidak ada yang sebesar Goliat. Akhirnya muncullah Daud yang masih kecil, masih imut. Daud ngelawan Goliat, gak pakai tombak, dipasangin baju perang gak bisa jalan dia. Dia pakai cara yang berbeda. Dia gak mau pakai baju perangnya Saul, dia bilang gak bisa jalan, dia gak mau pakai tombak, tapi dia pakai apa? Katapel. Dan dengan katapelnya, pakai batu, 5 yang diambil, 1 yang dia pakai, Goliat tumbang. Tetapi kalau saudara pelajari ya baca Alkitab, saudara gak pernah lagi ketemukan cerita di mana Daud pakai katapel. Kalau dia perang, apalagi setelah dia jadi raja, gak pernah. Waktu dia jadi raja dia gak bilang ini, semua tentara letakkan pedangmu, mulai sekarang latihan pakai katapel gitu. Gak ada. Gak ada sama sekali. Dan dia juga gak bilang ini, oke,
katepel ini aku pakai mengalahkan Goliat adalah katepel sakti. Perlu untuk dikuduskan. Oh kalau sekarang itu udah pasti dimuseumkan itu. Pasti orang dari seluruh dunia akan datang. Foto-foto di depan katepel Daud. Ini katepel yang mengalahkan Goliat. Enggak, dia tidak glorify the method. Dia tidak mengagungkan atau mengkuduskan metodenya. Karena dia tahu itu cuma sekedar alat. Tanpa pribadi Tuhan yang menyertai, alat ini enggak ada apa-apanya. Halo? Makanya dia kemudian, saya senang dengan Mazmur 86 nih, dia bilang gini, tidak ada yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan. Oh dia kenali Tuhannya siapa. Tidak ada yang seperti engkau. Dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Tadi bicara soal pribadinya, tidak ada yang seperti engkau. Sekarang dia bicara, tidak ada seperti yang apa yang kau buat. Dia bicara soal pekerjaan tangan Tuhan. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan. Dan akan memuliakan namamu sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Ayat 11, tunjukkanlah jalanku. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Supaya aku hidup menurut kehendak kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Ini menjadi doa dia. Dia bilang, tidak ada yang seperti engkau. Pribadimu Tuhan. Dan tidak ada seperti yang kau buat. Dia gak mau membatasi Tuhan. Tapi dia kenal pribadinya Tuhan. Dan ini yang dia doakan. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Saya senang dalam bahasa Inggris dikatakan, teach me your way, O Lord. I will walk in your truth. Ajari aku Tuhan, jalanmu yang baru itu. Ajari aku, open my eyes, bukakan mataku untuk melihat apa yang baru yang kau buat. Karena kau bisa buat apa saja. Tapi jangan pernah ragukan kesetiaannya. Jangan pernah ragukan janjinya. Jangan pernah ragukan siapa dia. Maka saudara akan melihat Tuhan melakukan perkara yang ajaib dan dahsyat. Yang sama sekali baru. Tidak seperti yang kemarin-kemarin. Saudara akan merasakan berjalan dalam kemuliaan yang semakin besar. Seperti yang Tuhan janjikan. Biar ini jadi doa kita. Terutama di tahun ini. Di mana seluruh dunia sedang was-was, sedang khawatir. Gak tahu apa yang akan terjadi. Mari kita percaya pada dia yang tidak pernah berubah. Mari kita percaya pada dia yang tidak pernah berubah. Tetapi bebaskan dia. Karena dia bisa pakai apa saja. Situasi yang bagaimana sulitnya sekalipun. Bangsa Israel sering tersudutkan. Mereka pikir mampus kita nih sekarang. Tapi Tuhan pakai cara yang luar biasa. Membuktikan hanya dia yang sanggup untuk menyelamatkan kita. And you can trust in him. Saudara bisa percaya kepada dia yang tidak berubah. Yang selalu mengenapi janjinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami berdoa supaya engkau menolong setiap kami dengan caramu sendiri. Kami percaya engkau lah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, engkau Tuhan yang tetap setia, engkau Tuhan yang selalu menepati janjimu. Engkau Tuhan yang tidak pernah terlambat barang sedetik pun juga. Engkau Tuhan yang selalu melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Teach me your way, O Lord. Ajar kami jalan-jalan-mu. Sehingga kami bisa berjalan dalam kebenaran-mu senantiasa. Pertolongan-mu sudah ada. Celikkan mata kami untuk melihatnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya kita semua diberkati, amin. Lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan saya percaya apa yang dibagikan oleh Pastor Jeffrey memberikan kita kekuatan, bahwa ada sebuah kepastian di dalam Tuhan Yesus, amin. Saudara yang diberkati, beri kemuliaan buat Tuhan. Pastor Jeffrey, terima kasih untuk kesempatannya sudah boleh membagikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati Pastor Jeff dan sekeluarga. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan lanjutkan dalam pengumuman. Mari kita siapkan pengumumannya. Shalom, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam program Reward News. Kami hadir untuk memberikan informasi tentang kegiatan sepekan Revival Worship Church. Ibadah Revival Worship Church diadakan setiap hari Minggu jam 11 dan jam 2 siang. Ibadah Malam Mujizat, Women Revival, dan Worship Night diadakan pada hari Selasa pukul 18.30. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang membutuhkan pelayanan baptisan air, penyerahan anak, bisa menghubungi para usher. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menjadi jemaat tetap dan melayani Tuhan di Revival Worship Church, bisa menghubungi para usher. Untuk informasi terbaru dari Revival Worship Church dapat dilihat dari Instagram, YouTube, dan TikTok Reward Church. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di Revival Worship Church. Bisa memberikan melalui scan barcode atau transfer ke rekening gereja dan juga melalui kantong kolekte yang dijalankan. Tuhan memberkati. Raja di atas segala raja. Amin. Raja
kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan, kami bangga punya Allah seperti-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman memberi kami kekuatan luar biasa hari ini. Yang membuat kami sangat yakin dan pasti bahwa dalam setiap persoalan kami hadapi, kami tahu ada jalan keluar, ada kemenangan. Karena kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Dengan cara-Mu yang ajaib, Kau akan menolong kami. Kami percaya lewat kebenaran firman-Mu. Dalam hadirat-Mu kami saat ini kami tahu dan percaya bahwa kami tahu dan kami alami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sudah mengalami kesembuhan. Kami yang lemah dikuatkan, kami terima pemulihan. Kami terima mujizat Tuhan yang luar biasa Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya kami akan lewati hari-hari ke depan kami bersama Tuhan. Kami akan lihat mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, bahwa Engkau akan mengerjakan hal yang lebih dahsyat lagi. Hal yang luar biasa yang lebih besar lagi. Tuhan kerjakan dalam hidup kami, dalam usaha pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami. Bahkan kami percaya setiap doa-doa kami, Tuhan sudah menjawabnya. Terima kasih Tuhan, saat ini jemaat Tuhan angkat kedua tangan-Mu. Dan sebelumnya kami juga berdoa Tuhan, buat Pastor Jeffrey. Tuhan kami percaya Kau memberkati beliau Tuhan, dengan luar biasa memberkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati pelayanannya, berikan kesehatan Tuhan. Kami percaya pemakaian Tuhan semakin dahsyat. Lewat kehidupan hamba-Mu ini Tuhan boleh banyak jiwa diselamatkan. Dan kami percaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan, saat ini berkati kami umat-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus saat ini terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan pada Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin.